untuk Prof. Derajat terlebih dahulu. Tadi Prof. Derajat sudah menyinggung soal diversifikasi, terus kemudian yang terpenting adalah karbohidrat, Bu Sari, bahwa pangan utama Indonesia adalah beras. Kalau masyarakat Indonesia belum makan nasi, dibilangnya belum makan gitu ya. Meskipun Bulog menyatakan bahwa cadangan beras di 2025 ini surplus. Ini bahkan rekor sejak 57 tahun yang lalu sebesar 3,5 ton. Tapi kalau memang tidak dilakukan strategi untuk mempertahankan pangan berkelanjutan, itu kan akan habis. Kalau bicara soal diversifikasi seperti apa Bu Sari yang harusnya dilakukan di Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau misalnya kita sebetulnya mau balik dulu ke sejarah kira-kira tahun 1950-an, telah terjadi diversifikasi makanan. Penduduk kita makan tidak hanya beras saja, tapi dia makan jewawut, dia makan sorghum, ubi, singkong, sukun. Akan tetapi ketika tahun 1970-an, makan beras dianggap makanan yang berkasta, makanan yang lebih bernilai dibandingkan bahkan sumber pangan karbohidrat lainnya. Sehingga makin ke sini kita bisa lihat hanya sedikit masyarakat yang makannya beragam. Kita lebih banyak makan beras. Mungkin saya bisa tanya, hari ini siapa yang makannya selain beras? Boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan Bapak Ibu. 1, 2. Berarti yang hadir di sini adalah belum makan kalau belum makan nasi. Gitu Oke. Nah, tapi padahal sebetulnya faktanya adalah semakin kita makan beragam, maka tubuh kita akan semakin sehat. Sama seperti halnya dengan tanah. Ketika tadi dibahas oleh perwakilan dari kepresidenan bahwa tanah kita makin lama makin rusak. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang itu-itu aja. Jadi unsur haranya habis, akhirnya tanaman yang dihasilkan tanaman yang tidak sehat. Ketika kita makan tanaman yang tidak sehat, maka gizinya berkurang. Sayuran yang kita makan hari ini dengan sayuran yang kita makan 10 tahun yang lalu itu jelas berbeda gizinya. Oke, jadi itu sama halnya seperti juga dengan manusia. Kita perlu melakukan diversifikasi makanan, diversifikasi pangan. Nah, kekuatan Indonesia di mana? Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar sedunia. Pertama atau kalau nggak salah setara dengan Brazil. Artinya apa? Kita punya kelimpahan pangan yang sebetulnya sangat beragam. Akan tetapi sayangnya makin lama, makin kesini kita makin seragam makanannya. Oke, seperti yang tadi saya sudah tanyakan, ternyata kita lebih sering makan beras dibandingkan makanan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah kebijakan negara kita? Apakah berupa penyeragaman atau berupa keberagaman dari pangan-pangan lokal yang ada? Kalau dari kami semua berharap adanya sebuah upaya kebijakan regulasi yang diberikan oleh pemerintah agar yang lebih dikembangkan tidak hanya beras saja. Contohnya adalah misalnya di NTT. NTT adalah daerah yang kering. Ya, jadi yang tumbuh adalah jagung atau sorghum. Tapi mirisnya masyarakat yang panen jagung atau sorghum menjual hasil panennya untuk beli beras. Padahal sebetulnya jagung dan sorghum adalah bahan pangan juga. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama pemerintah bisa melakukan sebuah upaya diversifikasi pangan, sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa pangan tidak hanya terbatas beras saja, sayuran tidak hanya sayuran budidaya saja, sehingga nanti ketika program MBG, menyinggung program MBG, MBG-nya jadi beragam. MBG-nya berisi misalnya, oh nggak makan nasi tapi makannya sorghum, oh sayurannya bisa berupa jantung pisang, jadi masyarakat lokal kadang-kadang merasa inferior terhadap bahan pangan lokalnya, padahal bahan pangan lokal sama bergizinya. Ketika kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi, maka ada sebuah kebanggaan dari mereka. Jadi ada satu daerah di mana bulan lalu saya pergi ke daerah Pulau Sebuku. Jadi Pulau Sebuku ini aksesnya paling dekat dari Kalianda Lampung, gitu. Belum ada listrik, masih menggunakan panel surya. Lalu saya ketika hadir ke sana, karena program MBG kan belum hadir, belum sampai di Pulau Sebuku,
lalu saya berdiskusi kepada masyarakat sekitar. Kira-kira apa sih pangan yang ada di sekitar Pulau Sebuku? Bisa nggak sih kita makan selain beras? Ternyata mereka bilang nggak bisa Bu, langsung sontak. Pernah nggak Pulau Sebuku nih nggak dapat akses terhadap beras? Pernah Bu, waktu ketika Gunung Krakatau meletus, kita tidak dapat akses beras dan akhirnya kami makan singkong dan pisang. Voila, ternyata kita bisa kan ya, nggak harus makan beras. Lalu setelah itu bagaimana caranya supaya masyarakat atau anak-anak juga bisa merasakan sebuah kebanggaan terhadap pangan lokalnya. Ibu biasanya masak apa? Makanan yang paling terbaik untuk anak-anak adalah makanan yang didapat, yang ditanam dari lingkungan sekitar. Itu yang paling terbaik untuk anak-anak, bahan pangan lokal. Karena mereka paling sudah tahan terhadap iklim, terhadap hama juga, lalu juga sudah beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi makanan yang terbaik adalah makanan yang ditanam lalu dimasak oleh keluarga. Nah, yang satu hal yang pernah saya baca juga, sebetulnya saya tertarik sekali dengan suku Boti yang ada di NTT, tepatnya di Timur Tengah Selatan. NTT ini angka stuntingnya cukup tinggi. Tapi ternyata suku Boti sama sekali tidak ada anak yang stunting. Jadi mereka betul-betul mandiri pangan karena mereka berusaha menanam apa yang bisa tumbuh di wilayahnya. Lalu mereka makan dari apa yang ada di sekitar gitu. Jadi mudah-mudahan ketika ada regulasi dari pemerintah bahwa perlu dilakukan diversifikasi pangan, jadi tidak harus semua daerah mengkonsumsi beras, tapi kita bisa makan lebih beragam. Ya, baik, terima kasih Bu Sari, beri tepuk tangan untuk Bu Sari.